وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Jazakallahu khairan. Kepada para alim ulama, para kiai, para asatidzah, sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan kepada segenap kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat, rahimahumullah. Kepada seluruh jamaah majelis taklim dan sama kita cintai ini, baik yang hadir di tempat ini, yaitu di Markas Syariah Petamburan, maupun yang sedang mendengarkan secara langsung dari radio streaming FPI Pusat maupun radio FPI Solo, juga radio Silatul Rahim dan radio Wadi serta beberapa siaran lainnya. Mudah-mudahan kehadiran kita, pertemuan kita pada pagi hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, pada pengajian kali ini saya ingin mengajak segenap jamaah kaum muslimin untuk mengkaji kembali tentang maraknya pemurtadan di Indonesia. Baru-baru ini kita dituntutkan dengan data statistik terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan presentasi jumlah penduduk Indonesia berdasarkan agama. Setiap 10 tahun ada sensus penduduk, dan setiap 10 tahun yaitu Badan Pusat Statistik Nasional selalu mengumumkan data-data tersebut, walaupun sering terjadi data yang menyangkut agama sering disembunyikan. Jadi perlu diketahui bahwa setiap 10 tahun ada sensus, persentase umat Islam selalu turun. Jadi dari 90% turun menjadi 88%, turun lagi menjadi 86%, turun lagi menjadi 83%, dan seterusnya. Jadi hal semacam ini harus kita waspadai. Hal semacam ini harus sama-sama menjadi keprihatinan kita semua, dan kita jangan hanya menjadi penonton, tapi kita juga harus ikut berjuang melawan derasnya upaya pemurtadan di Indonesia yang pada khususnya dilakukan oleh misionaris Nasrani. Jadi tidak perlu kita tutup-tutupi, langsung saja kita sampaikan bahwa yang sering melakukan pemurtadan terhadap umat Islam di Indonesia adalah kalangan misionaris Nasrani, baik dari Katolik maupun dari Protestan ataupun dari sekte-sekte Kristen lainnya. Ini akan menjadi pokok pembahasan kita. Nah, saya sesalkan bahwa masih ada tokoh-tokoh Islam di tingkat nasional yang tidak percaya kalau ada kristenisasi di Indonesia. Ini sangat kita sesalkan. Jadi masih ada tokoh-tokoh nasional, tokoh Islam yang tidak yakin kalau pemurtadan itu yang biasa disebut kristenisasi di Indonesia atau transformasi
itu sedang berlangsung. Nah, karena itu pada hari ini kita akan bahas yaitu secara khusus tentang persoalan kristenisasi ini berdasarkan data-data yang kita miliki. Nah, pertama, kita harus menjawab dulu. Ada pertanyaan, adakah kristenisasi? Apa betul kristenisasi itu ada di Indonesia? Tentu kalau kita ingin menjawab ini, jawab harus punya data. Tidak boleh sekedar menuduh. Nah, berkenaan dengan ini, ada sejumlah tokoh Islam yang menganggap, termasuk para pejabat kita, bahwa isu tentang kristenisasi itu hanya Kristen fobia. Artinya banyak di antara umat Islam ini yang Kristen fobia. Pokoknya kalau udah mendengar Kristen curiga aja. Karena kecurigaan tadi, sehingga digambarkan di benak umat Islam kristenisasi sedang berlangsung, padahal kristenisasi itu tidak ada. Itu menurut mereka. Ini kadang-kadang diungkapkan oleh tokoh nasional kita dan kadang-kadang diungkapkan oleh para pejabat kita. Mereka tidak percaya ada kristenisasi. Jadi kalau kita bicara kristenisasi, kita dianggap Kristen Korea. Sampai dalam kata lain, kadang-kadang kita dianggap paranoid, ketakutan yang berlebihan terhadap umat Kristen. Jadi menurut mereka sudahlah, nggak usah dilebih-lebihkan. Kristenisasi itu nggak ada. Kalau kristenisasi itu ada, itu tidak struktural, itu tidak sistematis, itu hanya terjadi segelintir orang saja. Nah, ini jadi persoalan serius. Kalau sudah pejabat yang menganggap kristenisasi tidak ada, maka mereka tidak akan waspada, apalagi melakukan langkah-langkah untuk mencegah itu. Orang kalau tidak sadar bahaya datang, dia tidak akan punya persiapan untuk menghadapi bahaya. Nah, ini jadi persoalan serius. Nah, kemudian ada lagi mereka mengatakan, ini kan soal teori konspirasi yang tidak jelas tuntunannya. Jadi umat Islam ini karena dianggap Kristen fobia, dianggap paranoid, sehingga berkeyakinan kalau di sana ada desain internasional, rencana global internasional yang masuk dalam konteks yaitu daripada teori konspirasi, terjadi satu konspirasi kerjasama tingkat internasional antara orang-orang Kristen di bidang politik maupun ekonomi maupun bidang keagamaan untuk bagaimana mengkristenkan umat Islam di seluruh dunia. Mereka bilang ini teori konspirasi ini nggak ada, ini bukan ketakutan umat Islam saja. Sehingga dengan demikian, saudara, kalau kita bicara kristenisasi, kadang-kadang orang Islam sendiri mengatakan kita sedang melakukan fitnah. Ini perlu kita jawab, dan karena tuduhan ini sudah ada, maka kita harus menjawab ekstra hati-hati. Jangan sampai nanti kalau sembarangan kita jawab, betul-betul kita dianggap Kristen fobia, kita dianggap paranoid, kita dianggap mengada-ada, kita dianggap menyebarkan fitnah. Maka itu pada hari ini, yuk sama-sama kita kaji untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa betul kristenisasi itu tidak ada? Apa betul bayangan kristenisasi yang ada saat ini hanya merupakan hayalan umat Islam karena paranoidnya, ketakutan yang berlebihan, karena Kristen fobianya, karena terlalu curiga kepada yaitu umat Kristen, atau memang di tengah-tengah kita ada sebuah fitnah yang suka memfitnah agama lain. Ini kenapa ini perlu dijawab? Sebab kalau tokoh Islam masih berkeyakinan seperti itu, maka dia tidak akan melakukan langkah-langkah untuk mencegahnya. Lebih berbahaya lagi kalau pemerintah pejabat yang punya keyakinan semacam itu, maka pemerintah tidak akan pernah melakukan tindakan apapun untuk mencegah maraknya kristenisasi, dan ini akan menjadi musibah bagi kita semua, saudara. Karena itu pada pengajian kali ini akan kita informasikan, dan semoga para pejabat kita bisa mendengarkan pengajian ini melalui siaran langsung di beberapa radio yang saat ini disiarkan, dan semoga para tokoh kita juga bisa menyimaknya supaya nanti mereka bisa menilai sendiri apakah ini fitnah atau bukan,
apakah ini kenyataan atau ini hanya sekedar hayalan. Nah baiklah saudara, untuk bicara tentang kristenisasi dan untuk membuktikannya, maka di sini kita bagi menjadi 4. Itu bukti kristenisasi yang pertama berdasarkan Al-Qur'anul Karim, surat Al-Baqarah ayat 120. Yang kedua, bukti kristenisasi yang kita ambil daripada Bible itu sendiri, yang diyakini kebenarannya oleh umat Kristiani, baik dari Protestan maupun dari Katolik maupun dari sekte-sekte lainnya. Dan yang ketiga, kita akan lihat pernyataan-pernyataan dari para pendeta yang kita sudah punya data-datanya berdasarkan sumber autentik yang diterbitkan oleh mereka sendiri. Dan yang keempat, kita akan lihat fakta dan data di lapangan. Nah ini yang akan kita bahas. Jadi kalau kita ingin bicara bukti kristenisasi, kita mulai dulu dari bukti kristenisasi yang ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran mustahil memberikan informasi dusta. Kita mulai dari yang pertama. Bagaimana bukti kristenisasi yang ada dalam Al-Quran Karim, surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Shadaqallahu. Jadi dalam ayat ini dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda anka al-yahud walan nasara." Tidak akan pernah ridha kepada engkau, hai Muhammad, juga kepada segenap umat Islam. Al-Yahud, orang-orang Yahudi, walan Nasara, begitu juga orang-orang Nasrani. Yahudi, Nasrani tidak akan pernah ridha kepada engkau ya Muhammad, begitu juga kepada segenap umat Islam. Sampai kapan mereka tidak ridha? Hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau ikut kepada agama mereka. Tapi pengertian di sini lebih luas daripada agama. Jadi bukan sekedar ikut agama, tapi juga ikut pola pikir mereka, gaya hidup mereka, mengikuti hukum mereka, mengikuti aturan mereka. Itu pengertian millah sudah. Jadi ini yang perlu kita lihat. Jadi Allah yang sudah katakan di dalam Al-Quranul Karim sejak lebih dari 14 abad yang lalu, bahwa orang Yahudi dan Nasrani akan selalu berusaha agar umat Islam ikut kepada agama mereka. Kalau ikut kepada agama mereka, ini informasi dari Allah. Itu kata-kata lan tardo, lan harful istighfar, harful nabi, lil istighfar. Itu harful nabi yang digunakan untuk masa depan. Walan tardo, tidak akan ridho. Jadi Allah yang sudah informasikan bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada umat Islam sampai umat Islam ikut kepada agama mereka, pola pikir mereka, gaya hidup mereka, aturan mereka, hawa nafsu mereka, keinginan mereka, sistem politik mereka, metode-metode mereka. Tidak akan pernah ridho. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahu. Allah ingatkan, qul, katakan wahai Nabi, innahu huwal huda. Sesungguhnya Allah itulah sebenar-benarnya petunjuk, itulah petunjuk sejati. Mulai ini tabakta ahwa'ahum, kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, bahkan nanti ja'aka minal ilm, setelah pengetahuan datang kepada engkau, maka Allah min waliyyi wala nasir, maka Allah tidak akan menjadi pelindung atau penolong. Na'udzubillah min dzalik. Allah ingatkan, jangan coba-coba kita berjibahi ahwa itu. Jangan coba-coba kita mengikuti hawa nafsu mereka. Makanya tadi saya katakan pengertian millah tidak hanya pengertian agama, tapi menyangkut apa saja yang berasal dari orang-orang
Baik saudara, saya mau tanya sama yang hadir di sini. Apakah berita dari Allah pasti benar? Yakin? Yakin. Percaya? Percaya. Ini yang memberikan informasi siapa? Allah. Sekarang saya bertanya, kalau Allah katakan Yahudi Nasrani akan berupaya terus-menerus untuk menyerukan kalian ikut agama mereka. Nah, kalau Allah kasih informasi bahwa Nasrani akan selalu berupaya mengajak kita ke agama mereka, itu namanya kristenisasi. Cuman bahasa di dalam Al-Qurannya tidak disebut kristenisasi, tapi pengertiannya adalah kristenisasi. Ada Yahudiisasi, ada kristenisasi. Ada mengatakan begini, bahwa Kristen agama misi, Yahudi bukan agama misi. Tidak benar juga. Dua-duanya agama misi berdasarkan ayat ini, saudara. Ini yang berfirman Allah. Hanya saja misinya yang berbeda. Kalau Kristen misinya mengkristenkan orang. Kalau Yahudi misinya dia tidak perlu meyahudikan orang. Yahudi itu hanya cukup buat Bani Israel. Sedangkan selain Bani Israel, mereka anggap sebagai boyum. Boyum itu makhluk setingkat binatang yang diciptakan untuk melayani Yahudi. Jadi anda-anda yang bukan Bani Israel, ini dianggap boyum. Kita ini semua dianggap binatang yang diciptakan Allah untuk melayani Yahudi. Maka itu karena kita dianggap binatang, binatang tidak perlu diyahudikan. Tapi bagaimana binatang itu melayani Yahudi? Itu misinya ya. Jadi kalau misi Kristen mengkristenkan orang Islam, misi Yahudi membinatangkan umat manusia untuk melayani mereka. Jadi dua-duanya agak misi, walaupun misinya beda. Jadi sudah Allah katakan billah. Nah itu untuk kita mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka, kemauan mereka. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi sekali lagi, kalau saya ditanya apakah Yahudi dan Nasrani agama misi, ya dua-duanya agama misi. Jadi, jangan beranggapan tentang Yahudi tidak mau Yahudikan kita, kemudian kita anggap ini bukan agama misi. Tidak, misi Yahudi lebih berbahaya daripada misi Nasrani, sudah. Padahal dua-duanya sama-sama berbahaya. Tapi Yahudi Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran bahwa yang asal ada, yang permusuhannya paling keras terhadap umat Islam adalah Yahudi ketimbang Nasrani, sudah. Jadi dua-duanya agama misi, dua-duanya punya misi yang sangat berbahaya terhadap umat Islam berdasarkan ayat Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 120. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk yang berikutnya. Apa tahu? Ada. Bebo. Apa? Baik. Sekarang kita masuk bukti kristenisasi. Hari ini kita tidak bicara Yahudi, kita bicara tentang Kristen, sudah. Bukti kristenisasi yang kedua kita ambil dari Bible, yaitu Matius 24 ayat 14, sudah. Jadi kalau kita buka Matius, Bible, perpustakaan kita ini Bible banyak, sudah. Bisa nanti kita lihat langsung. Jadi pada Matius 24, saudara, ayat 14 di sana tertulis, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ayat inilah yang dijadikan dalil oleh para pendeta, baik Katolik, Protestan maupun sekte yang lainnya, bahwa Kristen adalah agama dunia, sehingga seluruh dunia harus dikristenkan. Jadi kalaupun kita larang mereka untuk tidak mengkristenkan umat Islam,
Nggak bisa. Tetap mereka akan berusaha untuk mengkristenkan umat Islam dan umat lain. Kenapa? Karena menurut mereka ini pesan kitab suci, ini pesan Tuhan, ini pesan Bible, ini pesan Matius 24 ayat 14. Selama pesan ini masih ada di dalam Bible, selama itu juga ini menjadi kewajiban agama bagi mereka. Jadi nggak bisa, saudara. Kalau umat Kristen ini kemudian kita mempercayai mereka bahwa mereka tidak akan menyebarkan agama Kristennya, nggak bisa, saudara. Karena ini amanat kitab suci mereka, ini amanat Bible, ini bagi mereka adalah amanat Tuhan. Nah, saya bertanya, sebab kita umat Islam, kalau kita sudah diperintahkan oleh Allah, ada dalam Al-Quran, wajib nggak kita laksanakan? Juga mereka menganggap ini pesan Tuhan, ada dalam kitab suci mereka. Mereka anggap ini wajib. Kristen itu agama dunia, dan dunia harus dikristenkan. Kalau semua sudah Kristen, harus selesai. Perhatikan kembali dalam Bible Matius 24 ayat 14 yang berbunyi, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Jadi kalau dulu kitab suci Injil diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam khusus untuk Bani Israel, tapi dalam Matius sudah dirubah, tidak lagi untuk Bani Israel, tapi untuk semua bangsa, dan harus diberitakan ke seluruh dunia. Sesudah itu, kalau dunia udah Kristen, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi jangan Anda mimpi kalau orang Kristen akan berhenti daripada menyebarkan agama Kristen, tidak mungkin. Karena ini adalah kewajiban agama mereka. Kalaupun di depan kita mereka berhenti, di belakang kita mereka tetap tidak akan berhenti. Karena ini sudah merupakan amanat dari kitab suci mereka. Jadi, dalam Al-Quran kita diberitakan bahwa Kristen tidak bakal berhenti, akan berupaya untuk mengajak umat Islam ikut agama Kristen. Di dalam Bible pun yang dipakai oleh orang Kristen ada pernyataan bahwa mereka wajib untuk memberitakan agama mereka ke seluruh dunia dan untuk semua bangsa. Jadi artinya apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran Karim Sadaqallahu Azim, maha benar Allah dengan apa yang telah difirmankannya. Sekali lagi kita bersyukur, alhamdulillah. Itu bukti daripada kebenaran Al-Quran. Sampai di sini jelas? Baik, sekarang kita mulai masuk kepada yang ketiga, bukti sikap dan pernyataan para pemerintah. Mari kita lihat apakah klop dengan apa yang sudah kita sampaikan tidak atau sebaliknya. Mari kita lihat. Pertama, yang perlu kita ketahui bahwa para misionaris menolak istilah kristenisasi karena berkonotasi pemaksaan. Jadi kalau Anda bicara dengan orang Kristen, Anda sebut kristenisasi, semua pendeta menolak, tidak ada kristenisasi. Sepakat mereka tolak. Kenapa? Karena kristenisasi berkonotasi adanya pemaksaan, maksa orang untuk masuk Kristen. Mereka mau dibilang maksa. Mereka tidak mau menganggap apa yang mereka kerjakan sebagai paksaan. Maka itu mereka ganti istilah kristenisasi dengan istilah transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi itu adalah perubahan dari orang yang berdosa menjadi orang yang diselamatkan. Jadi para pendeta kalau bicara di gereja, di pertemuan mereka, di media, baik media cetak maupun elektronik, tidak ada istilah kristenisasi, saudara. Yang ada adalah istilah transformasi. Jadi
Kalau tokoh Kristen sudah bicara transformasi, maksudnya adalah yaitu perubahan dari orang yang berdosa menjadi orang yang diselamatkan dengan ajaran Kristen, saudara. Mana buktinya? Mari kita lihat satu persatu. Ada sebuah majalah namanya majalah Spirit. Ini gambar majalahnya kita muat. Dalam majalah ini dimuat pernyataan seorang pendeta. Siapa nama pendeta ini? Pendeta ini bernama Sabdono. Apa nama lengkapnya kita lihat di sini. Pendeta Erastus Sabdono, MTH itu Master Teologi. Seorang gembala sidang Rehoboth Ministry dalam majalah Kristen yang bernama majalah Spirit nomor 10 tahun kedua 2003 halaman 13 menyatakan, apa pernyataannya? Kata pendeta Erastus Sabdono, kita berubah dari manusia dunia menjadi manusia rohani. Istilah gereja memasehikan. Mereka bilang memasehikan. Apa maksud memasehikan? Mengkristenkan dunia. Inilah yang dimaksud transformasi. Kita tidak memfitnah, saudara. Kalau tadi saya katakan transformasi maksudnya kristenisasi, bukan kita fitnah. Ini pendeta yang bicara. Pendeta ini mengatakan kita berubah dari manusia dunia menjadi manusia rohani. Istilah gereja memasehikan dunia. Inilah yang dimaksud transformasi. Dia yang lagi menjelaskan, itu yang kami maksud transformasi. Jadi pendeta ini sudah mengakui bahwa transformasi itu ialah memasehikan dunia. Apa arti memasehikan dunia? Mengkristenkan dunia. Kira-kira ini fakta. Ada majalahnya, ada produk pendetanya, ada pernyataannya itu. Itu majalah mereka, bukan majalah kita bukan mereka. Baik, kita lanjutkan. Ada lagi, saudara, yaitu sebuah buku yang berjudul Transformasi Indonesia. Judul bukunya Transformasi Indonesia. Pemikiran dan proses perubahan yang dikaitkan dengan kesatuan tubuh Kristus. Anda mau tahu transformasi itu apa? Itu di bukunya, di halaman cover depan sudah ditulis maksudnya. Transformasi Indonesia. Ada di layar? Di bawahnya apa tulisannya? Pemikiran dan proses perubahan yang dikaitkan dengan kesatuan tubuh Kristus. Jadi transformasi itu ya kristenisasi. Cuma mereka tidak mau lagi pakai istilah kristenisasi. Kita jangan tertipu. Jadi kalau para pejabat mengatakan kristenisasi gak ada, ini majalah Kristen, ini buku Kristen, ini yang bicara pendeta, ini sumber dari mereka sendiri, bukan kita fitnah. Hendaknya para pejabat Muslim Indonesia mengkaji itu, mencermati, meneliti, melihat supaya mereka bisa mengambil langkah-langkah yang bagus dalam rangka menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama. Karena kalau kristenisasi dibiarkan nanti umat Islam marah. Kalau kristenisasi dibiarkan nanti akan timbul konflik horizontal. Bahkan bisa jadi perang agama. Kalau itu terjadi akan mengganggu stabilitas nasional. Nah, kalau pemerintah punya kepentingan untuk menjaga keamanan nasional, menjaga kondusivitas, menjaga keharmonisan hubungan antar anggota masyarakat yang berbeda-beda agama, maka pemerintah harus mencermati, meneliti apa-apa yang sedang dilakukan oleh para tokoh Kristen terhadap umat Islam di Indonesia. Mari kita lihat dalam buku ini. Salah seorang pendeta yang bernama Yonatan Patiasina
dari Your Minister Fellowship dalam bukunya Transformasi Indonesia menulis apa yang ditulis, nilai-nilai kerajaan Tuhan, yaitu ajaran kekristenan mempengaruhi seluruh dimensi kemasyarakatan. Jadi pengertian transformasi bagaimana memasukkan nilai-nilai Kristus, nilai-nilai Kristen ke dalam kehidupan masyarakat di semua dimensi. Di sektor kehidupan masyarakat manapun mereka bertekad untuk dikristenkan. Jadi jelaskan lagi, bukan hanya manusia yang mau dikristenkan, sistemnya juga mau dikristenkan. Bukan hanya manusia yang mau dikristenkan, bukan. Aturan-aturannya juga mau dikristenkan. Semua dimensi kehidupan masyarakat mesti dikristenkan. Bukan saya yang bicara, bukan Habib, bukan kiai, bukan ustaz, pendeta mereka sendiri yang bicara dalam bukunya, saudara. Jadi ini sumber otentik dari sumber mereka sendiri. Kita lanjutkan. Ada lagi satu buku, karangan Rahmat T. Manurah. Ini pendeta juga, dengan judul Gereja Sekota yang Mentransformasi Kota. Judulnya Mentransformasi Kota, Mengkristenkan Kota. Selalu dia pakai istilah transformasi, saudara, berubah. Apa yang dikatakan penulisnya, yaitu pendeta Rahmat T. Manurah dalam buku Gereja Sekota yang Mentransformasi Kota. Dia menuliskan, kata dia, Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, baik di dalam pengajaran khotbah di bukit maupun di dalam yang terakhir sebelum naik ke surga, mengenai mandat transformasi. Ya, pendeta ini mengatakan mandat transformasi. Yang mana yang dimaksud mandat transformasi? Yaitu ayat dalam Matius 24 ayat 14 yang tadi sudah kita bacakan, saudara. Yang tadi saya bilang, karena mereka diakui di dalam Bible ada, dianggap ayat suci, maka mereka menganggap ini kewajiban agama. Buktinya mana? Lihat di buku ini. Pendeta Rahmat T. Manurah mengatakan bahwa firman Tuhan yang ada di dalam Bible, tepatnya Matius 24 ayat 14 adalah mandat transformasi. Amanat kristenisasi. Bukan kita yang ngomong, ini pendetanya yang ngomong, saudara. Jadi jangan dikatakan mandat transformasi berarti wajib dilaksanakan, harus dilaksanakan, mesti dilaksanakan. Ini menjadi jihad bagi mereka. Dan kemudian tidak, saudara. Maksudnya perjuangan mati-matian untuk menegakkan ayat yang mereka anggap sebagai mandat Tuhan yang mereka sembah. Baik. Setelah itu masih dalam buku yang sama. Di sana ada kutipan dari apa yang dinyatakan oleh pendeta Dr. Nathan Setiabudi, Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI) periode 2000 sampai 2005. Di dalam buku ini dia menyatakan transformasi adalah jalan keluar terbaik bagi kehidupan yang penuh krisis seperti di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan ke arah terjadinya transformasi di segala bidang di Indonesia perlu didukung. Transformasi di segala bidang. Makanya tadi saya katakan, transformasi itu kristenisasi. Bukan hanya manusianya dikristenkan, hukumnya, undang-undangnya, sistemnya, aturannya, bagaimana lembaga-lembaga di negeri ini juga bisa dikristenkan. Jadi kita lihat, ini yang dikatakan oleh para pendeta, dan ini yang menyatakannya mantan ketua PGI, saudara. Dan ketika menyatakan ini masih jadi ketua umum PGI, Persatuan Gereja Indonesia, artinya ini bukan pernyataan oknum-oknum, bukan. Ini mewakili pimpinan keagamaan di kalangan Kristen, saudara.
saya katakan di sini, tolong diwaspadai. Kira-kira jelas tidak? Itu bukti dari pernyataan para pendeta tentang transformasi. Jadi kalau saya katakan yang dimaksud transformasi adalah kristenisasi, buktinya mana? Barusan sudah kita sampaikan sudah. Jadi mereka nggak bisa sembunyi, kita korek. Baik. Berikutnya, bukti kristenisasi dari pernyataan para pendeta tentang penuaian jiwa. Nah, kadang-kadang saudara, para misionaris ini nggak menggunakan transformasi. Di beberapa kondisi mereka gunakan istilah lain lagi. Istilahnya adalah penuaian jiwa. Mari kita lihat. Misionaris juga sering menggunakan istilah penuaian jiwa, yang artinya proses kegiatan memindahkan keimanan mayoritas umat agama lain kepada keyakinan bahwa Yesus sebagai juru selamat. Bahwa Yesus sebagai juru selamat. Proses memindahkan orang dari luar Kristen kepada Kristen itu disebut penuaian jiwa. Tahu penuaian? Kalau padi udah kuning, udah tinggal dipanen, itu namanya dituai. Dituai itu dipanen. Penuaian jiwa itu pemanenan jiwa. Maksudnya penuaian jiwa itu kenapa disebut pemanenan jiwa? Kita lihat sebentar lagi, saudara. Mari kita lihat dalam buku Transformasi Indonesia yang tadi sudah kita kutip. Di sini ada pernyataan dari pendeta Dr. Bambang Wijaya, Gembala Sidang Pimpinan Gereja Kristen Perjanjian Baru. Dalam buku Transformasi Indonesia menuliskan, Indonesia merupakan ladang yang sedang menguning, yang besar tuaiannya. Ya, Indonesia siap mengalami transformasi yang besar. Ini juga bukan impian di siang bolong. Dengan memeriksa firman Tuhan, kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa Indonesia memiliki prakondisi yang sangat cocok bagi tuaian besar yang direncanakan. Jadi kita lihat umat Islam di Indonesia dianggap ladang padi yang sudah mulai menguning. Udah kuning, tinggal dipanen. Udah kuning. Mereka mengatakan, saudara, ini memiliki prakondisi yang sangat cocok. Prakondisinya udah selesai. Udah tinggal dipanen aja. Tinggal dimasukin Kristen aja, saudara. Ini pernyataan mereka dalam buku mereka. Jadi mereka mengaku dengan jujur bahwa selama ini mereka sudah mengkondisikan bangsa ini dengan berbagai macam cara, sehingga saat ini hanya tinggal dipanen, cuma tinggal dijorokin doang ke Kristen. Udah sudah kondisinya udah pas, mereka udah kondisikan. Jadi jangan kaget kalau laporan-laporan dari Badan Pusat Statistik, umat Islam setiap sensus selalu menurun persentasenya. Jadi memang ada upaya. Bukan gak ada upaya. Jadi kalau ada pejabat, ada tokoh-tokoh nasional mengatakan kristenisasi itu cuma Kristen fobia umat Islam, paranoid umat Islam, itu cuma fitnah. Ini data otentik pengakuan mereka. Ini buku Transformasi Indonesia, bukan satu orang yang nulis. Ini ada 10 pendeta yang nulis, saudara. Bergabung. Dan ini bukan oknum ke oknum. Ini betul-betul direncanakan. Baca. Direncanakan. Kalau direncanakan berarti terprogram, tersistem, terkoordinasikan. Jadi kalau mereka sudah sampai sejauh ini, kita umat Islam sudah sejauh mana? Apakah kita juga untuk Islam di luar Islam? Mereka direncanakan, dirapatkan, buat program, direncanakan, saudara, siapkan dana, ada finansial, ada langkah-langkah,
saudara menciptakan kondisinya dulu, kemudian tinggal dikristenkan saja. Rabi, mereka sudah mulai dari beberapa puluh tahun yang lalu, saudara. Nah, kita banyak kecolongan, Baik, kita teruskan lagi. Masih dalam buku yang sama, Profesor dan Dr. Bambang Wijaya juga menyatakan, bukankah keadaan itu yang sedang dilewati oleh bangsa kita? Kegelapan moral dan depresi ekonomi yang berat, masyarakat yang lelah dan terlantar. Ya, itulah sebabnya saya tidak merasa terlalu berlebihan untuk berkata bahwa Indonesia siap menghadapi tuayan yang besar. Indonesia siap mengalami transformasi. Jadi dari sini sudah jelas. Jadi kelihatannya memang ada upaya sistematis memiskinkan bangsa Indonesia. Jadi kalau bangsa Indonesia mau dikristenkan gampang, miskin dulu. Tekan dulu sampai mereka miskin, sampai mereka lapar, sampai moral mereka hancur. Kalau sudah miskin, moral rusak, maka tinggal dipanen, saudara. Jadi hati-hati, saudara. Jadi bukan kami curiga adanya teori konspirasi, tapi pernyataan-pernyataan ini, saudara, itu mengarah kepada adanya memang konspirasi. Umat Islam dimiskinkan, umat Islam dibodohkan, umat Islam dirusak moralnya. Lihat saja acara-acara televisi yang mayoritas dimiliki oleh orang-orang kafir. Acara-acaranya memang merusak kita. Mau dirusak kita semua. Moral kita mau dirusak. Nah sekarang kalau soal dimiskinkan, kita lihat saja. Yang dari hari ke hari makin kaya di Indonesia siapa sih? Kita mau dimiskinkan, mau dihabisi, saudara. Tidak dikasih kesempatan untuk orang Islam itu bisa tampil, bisa berhasil, dimiskinkan. Aneka ragam pertambangan di negeri kita dikuasai oleh orang kafir. Ini jadi persoalan serius. Jadi kelihatannya memang pemiskinan ini program terencana, saudara, supaya kita dimiskinkan, dihabisi, sehingga kalau umat Islam miskin, pintu gerbang untuk mengkristenkan mereka terbuka lebar. Jadi mereka ini, saudara, ingin mengambil keuntungan dari kemelaratan, dari kemiskinan, dari kehancuran umat Islam Indonesia, agar mudah mereka dituai besar-besaran. Hati-hati, naudzubillah min dzalik. Sampai situ paham? Paham. Baik. Sekarang kita masih soal bukti kontestasi yang merupakan pernyataan pendeta, yaitu tentang target dan konsentrasi. Ternyata misionaris mentargetkan gerakan kristenisasi di Indonesia berlangsung dari tahun 2005 sampai 2020. Saudara, di tahun 1950 terjadi pertemuan besar misionaris dunia yang berencana selama 50 tahun akan mengkristenkan Indonesia dari tahun 1950, karena mereka merasa upaya Belanda ketika di Indonesia gagal mengkristenkan bangsa Indonesia. Jadi di tahun 1950 mereka melakukan evaluasi, kemudian mereka melakukan pertemuan besar-besaran, dan mereka merencanakan program 50 tahun untuk mengkristenkan Indonesia. Berarti kalau 1950 selama 50 tahun, tahun 2000. Tapi ternyata begitu tahun 2000 mereka gagal. Karena target mereka mengkristenkan 50% bangsa Indonesia. Target mereka tahun 2000 itu umat Kristen 50%. Seimbang dengan umat Islam di Indonesia. Itu target. Tapi mereka gagal. Kenaikannya itu hanya 1%, 2%, 3%. Sudah gagal untuk mencapai target besar mereka. Akhirnya mereka mengevaluasi dan melakukan pertemuan kembali. Semua sektor umat Kristen bersatu, semua sektor. Akhirnya muncullah program 2005-2020, saudara. Ini yang disebut program transformasi.
tahun 2005. Nah, ini mereka populerkan sampai hari ini. Nah, disinilah mereka punya target tahun 2005 sampai 2020. Mereka tidak berencana 50 tahun lagi. Mereka berencana di tahap awal ini selama 15 tahun. Mereka akan pelajari di 2020 sampai sejauh mana keberhasilan mereka. Itu target. Konsentrasi kristenisasi yang mereka sudah sepakati adalah di seluruh kota-kota se-Asia, termasuk kota Jakarta, kota Bandung, kota Semarang, kota Solo, kota Jogja, kota Medan, semua kota se-Indonesia dan se-Asia menjadi konsentrasi pusat untuk gerakan kristenisasi. Mana buktinya? Kita lihat soal target waktu. Dalam buku Transformasi Indonesia, Pendeta Dr. Jeff Hammond memimpin gerakan Sukotabelo. Dalam buku tersebut menyatakan pada tahun 2005 sebagai tahun awal kuliah dan tahun 2020 sebagai tahun penggenapan amanat agung di Indonesia berangsur-angsur berubah dari impian menjadi realitas. Yang dimaksud amanat agung Matius 24 ayat 14. Yang dimaksud amanat agung ayat suci Bible yang mereka anggap sebagai firman Tuhan, yang mereka jadikan dalil sebagai mandat transformasi. Itu mereka sebut amanat agung. Jadi target mereka tahun 2020 ada penuaian besar-besaran, ada penggenapan. Itu banyak orang-orang Islam yang pindah ke agama Kristen secara besar-besaran karena kondisinya sudah mendukung. Karena menurut mereka saat ini umat Islam Indonesia ini betul-betul dalam keadaan kelaparan, melarat, susah, dekadensi moral, banyak yang nggak tahu agama, nggak kenal Islam, dan pintu untuk mengkristenkan mereka lebih mudah lagi, saudara. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya tentang konsentrasi gerakan dalam buku Gereja Sekota yang mentransformasi kota. Profesor Dr. Iman Santoso, Pendeta Dr. Iman Santoso, Koordinator Komite Pengarah Jaringan Doa Nasional, dalam buku Transformasi Indonesia juga menjelaskan. Sehubungan dengan itu, Dr. Bong Lindro, seorang teolog Asia terkemuka, mengatakan bahwa perjuangan utama berkabar Injil Asia akan dipertarungkan di kota-kota. Jadi saudara, mereka akan mempertarungkan transformasi itu di kota-kota. Dari kota baru akan yaitu merambah ke berbagai daerah. Karena kalau mereka sudah menguasai kota, menurut mereka merambah ke daerah akan lebih mudah lagi, saudara. Nah, jadi inilah yang tadi sudah kita sampaikan, beberapa dokumen dari pernyataan berbagai pendeta dalam berbagai buku dan majalah yang mereka terbitkan tentang benar bahwa kristenisasi itu memang ada secara terencana, sistematis, dan terkoordinir dengan rapi. Sudah. Nah, sekarang bukti kristenisasi soal dokumen, fakta, data lapangan. Kalau ini saudara, program dan proyek kristenisasi ini sangat bagus sekali kalau Anda baca buku dengan judul Fakta dan Data yang dikeluarkan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, DDII. Dijual di beberapa toko buku. Ada 2 jilid. Judulnya Fakta dan Data Kristenisasi di Indonesia. Dikupas habis, lengkap dengan datanya. Pada tanggal sekian, bulan anu, tahun sekian, di kampung ini, desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini, provinsi ini, terjadi peristiwa bla 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 bla. Disebutkan setiap kampung berapa orang yang dikristenkan dan siapa pendeta yang mengkristenkannya, saudara. Dan disebutkan, diceritakan panjang lebar di mana saja gereja-gereja dia dibangun tanpa izin. Begitu umat Islam protes, justru umat Islam yang diproses
saudara. Silakan Anda baca fakta dan data kristenisasi di Indonesia yang diterbitkan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Baik, nah di sana kita ringkas saja di antara program proyek kristenisasi yang dilakukan para misionaris. Satu, mereka giat melakukan bakti sosial dan kemanusiaan. Kalau ada bencana nomor satu, sebelum yang lain turun, mereka sudah turun duluan sudah. Pada bencana kebakaran, bencana kebanjiran, bencana gunung meletus, bencana erupsi dan lain sebagainya, orang lain belum turun, mereka nomor satu sudah ada di lapangan sudah. Mestinya kita nggak boleh kalah. Kalau mereka sudah turun di berbagai bencana, umat Islam mesti lebih dulu turun sebelum mereka turun ya. Nah, jadi seperti waktu FPI turun di Aceh, luar biasa. Gerakan-gerakan Kristen ini masuk ke setiap kampung sudah. Mereka bawa misi kok. Siapa bilang mereka nggak bawa misi? Perempuan-perempuan muslimah Aceh yang hamil, mereka tampung di tenda-tenda mereka. Mereka kasih makan bagus, kasih pakaian bagus. Mereka bikin rumah sakit darurat. Mereka bawa dokter dari Jerman, mereka bawa dokter dari Belanda, dokter dari Amerika. Begitu anak perempuan tadi melahirkan, saudara, yang kasih nama dokternya. Akhirnya dikasih nama. Saudara, ada namanya Margaret, ada namanya Matius, ada namanya Martin. Ini seumur-umur di Aceh nggak pernah ada. Ada orang Aceh namanya Martin, saudara. Ada orang Aceh namanya Robert, saudara. Nggak ada. Tapi ketika itu terjadi, saudara, sampai kami dari FPI ketika itu yang membuka, yaitu daripada posko di sana, begitu kami dengar, kami ambil perempuan-perempuan tersebut. Kami tampung apa yang bisa dikasih oleh mereka, kita juga bisa kasih ibu-ibu kita sudah. Kita sediakan susu, kita sediakan pakaian, kita sediakan tempat, kita tampung mereka. Dan nama-nama tadi kita ganti semua sudah. Yang namanya Martin kita ganti jadi Muhammad, yang namanya Robert kita ganti jadi Ahmad, saudara, kita ganti. Nah, ini jadi persoalan serius sudah. Bohong kalau mereka tidak melakukan gerakan kristenisasi di tempat-tempat bencana. Kami berhadapan-hadapan di lapangan. Kami berhadapan di lapangan, saudara, khususnya saat di Aceh. Bagaimana kita selamatkan 300 anak-anak Aceh yang mau dibawa ke Medan untuk ditampung di lembaga-lembaga Kristen. Kita gagal kan? Berapa ada beberapa anak-anak Aceh yang ditampung oleh mereka, saudara, setiap hari diajarkan lagu-lagu gereja dan seterusnya. Kami bubarkan. Ini pengalaman di Aceh. Itu yang kami tahu, yang kami nggak tahu. Yang kami dapat laporan, yang kami tahu, bisa kami bubarkan, kami selamatkan, kami amankan, yang kami tidak tahu. Nah, ini jadi persoalan serius. Jadi bakti sosial dan kemanusiaan ini perlu diwaspadai. Sudah. Baik, berikutnya pengobatan dan pendidikan gratis. Di mana-mana mereka lakukan. Kemudian berikutnya beasiswa dan lapangan kerja. Nah, ini modus-modus operandi mereka. Karena tadi kan sudah dikatakan umat Islam di Indonesia ini banyak miskin, banyak melarat, butuh pekerjaan. Ya sediain lapangan kerja. Kasih mereka apa yang mereka mau. Jangan mudah mereka menjual iman dan agama mereka. Na'udzubillah. Dari itu saya minta kepada umat Islam yang berkemampuan, yang kaya raya, buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Jangan orang Islam kaya raya, duitnya disimpan di bank, disimpan di rumah. Nggak boleh. Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan umat Islam untuk menumpuk harta, jangan disimpan, enggak. Tapi investasikan. Punya uang, buka perusahaan. Punya uang, buka lapangan kerja. Punya uang, kasih orang modal sudah, supaya uang tadi berputar sehingga si kaya tetap bisa makin kaya dengan keberkahan, sehingga bisa membantu orang-orang yang tidak punya kerjaan sudah. Ini udah orang Islam yang kaya duitnya rame-rame ditaruh bank, yang punya bank Yahudi. Jadi fakta sudah. Umat Islam kaya raya duitnya banyak ditaruh di bank. Yang punya bank orang kafir. Begitu ada orang Islam itu modal datang ke bank tadi nggak dikasih. Begitu orang kafir yang datang ke bank butuh modal dia kasih. Itu duit kita saudara.
dikelola oleh orang kafir, makanya mereka bisa buka perusahaan. Mereka berikan orang-orang kafir jabatan-jabatan yang bagus. Orang Islam mereka salahkan, pindah agama, baru dikasih kerjaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu saya minta yang kaya buka lapangan pekerjaan. Enggak terlalu kaya, tapi ada modal. Oh, itu modal. Jangan disimpan, jangan ditabung. Kadang-kadang pemerintah bilang ayo kita menabung. Ini namanya kampanye bikin bangsa jadi males. Menabung itu bikin orang jadi males, saudara. Bukan ayo kita berinvestasi, bukan ayo menabung. Ayo itu kita putar, jaga, kerja, sehingga umat Islam tidak kalah dengan orang-orang kafir. Nah ini yang kita amanatkan, saudara, hati-hati. Jadi mereka manfaatkan kemiskinan kita untuk menetapkan kita naudzubillah min dzalik. Dan yang paling kecil mereka gunakan cara hipnotis dan habilisasi. Ini bukan fitnah. Kami kedatangan banyak korban, orang tua tidak bawa, hampir tolong anak kami. Ini anak taat beragama, ini anak tidak pernah tidak sholat. Tapi tahu-tahu sekarang berubah tiap hari minggu ke gereja, diajak ngomong sama orang tua tak paham, anak orang tua tak kenal, ternyata korban hipnotis. Kita salurkan ke beberapa pesantren, kiai-kiai yang ahli untuk mengobati ilmu-ilmu sihir macam itu, dan alhamdulillah ada waktu 2 bulan, 3 bulan kembali menjadi normal, saudara. Memang persoalan ini sulit dibuktikan secara hukum materi, memang sulit dibuktikan, saudara. Tapi ilmu setan, ilmu iblis, ilmu sihir itu memang ada, digunakan oleh iblis untuk membantu jalan-jalan iblis dalam rangka untuk merusak daripada iman umat Islam, saudara. Terus ada lagi program habilisasi. Kalau habilisasi, buntingisasi. Kalau kami bilang buntingisasi, maksudnya anak muda Kristen pacarin aja anak muda orang Islam. Pacarin. Kan kalau dilamar nggak mungkin, orang tuanya nggak bakal setuju. Mana ada orang tua Islam mengkawin anaknya sama orang Kristen. Nah kalau orang tuanya nggak setuju, buntingin aja dulu. Kalau udah buntingan, kebanyakan perempuan terpaksa ikut akhirnya untuk menikah dengan dia. Nanti disalahin, nikahnya mesti di gereja. Kalau nggak mau nikah di gereja, ya saya nggak bertanggung jawab. Saudara, berapa banyak anak-anak kita karena menahan malu, akhirnya ikut. Karena nggak kuat menahan malu. Dan berapa banyak orang-orang tuanya yang akhirnya melihat kejadian seperti itu juga nggak kuasa untuk mencegah. Ini kita sebut proyek hamilisasi. Boleh saja gereja menolak, itu bukan program kami, tapi fakta di lapangan terlalu banyak kejadian yang tidak bisa dipungkiri, saudara. Terlalu banyak pemuda-pemuda Kristen dengan sengaja mempuntingi pemudi-pemudi Islam agar setelah punting terpaksa kawin kepada pemuda Kristen tadi. Kalau sudah terpaksa nikahnya kawinnya harus di gereja, pindah agama. Hati-hati, saudara. Seperti kasus kita lihat yang dihadapi oleh FPI Depok. Nah, bagaimana ada seorang artis, saudara, pura-pura masuk Islam, nikahnya di kantor KUA, baca syahadat, masuk Islam. Tapi setelah itu, saudara, dia nggak mampu. Depan media enggak, saya nggak pindah agama. Sampai ramai di televisi, sekarang lagi proses oleh FPI Depok, saudara. Terlalu banyak peristiwa semacam ini. Makanya hati-hati. Saya tandaskan di sini sekali lagi bahwa anak-anak perempuan kita haram menikah dengan siapapun kecuali dengan umat Islam. Baik, berikutnya tahta dan kekuasaan. Nah, ini juga ini sudah dikasih jabatan, dikasih kekuasaan, tempat-tempat daerah-daerah tertentu. Akhirnya banyak umat Islam yang pindah agama. Begitu juga itu program-proyek kristenisasi yang tidak kalah hebatnya. Dan terakhir adalah pembangunan gereja-gereja yang sudah. Kami tidak anti pembangunan gereja. Kami tahu di Indonesia banyak orang beragama selain Islam. Kami juga memahami mereka itu butuh tempat ibadah. Kami tidak akan halangi mereka membangun rumah ibadah yang mereka gunakan untuk mereka beribadah.
ibadah apa syaratnya? Penuhin dulu dong syaratnya. Jangan seenaknya bangun gereja sana, bangun gereja sini, bangun gereja di situ tanpa izin masyarakat setempat, tanpa ikut prosedur saudara. Begitu umat Islam marah, umat Islam dianggap tidak toleransi. Umat Islam dianggap anti toleransi, intoleransi. Begitu umat Islam marah, umat Islam yang ditangkapi saudara. Jadi persoalan jangan menuduh umat Islam tidak toleransi. Kami sangat toleransi, kami sangat terbuka. Kalau ada gereja dibangun sesuai dengan prosedur, sesuai dengan izin, sesuai dengan aturan, haram umat Islam untuk mengganggunya sudah. Tidak boleh. Biarkan mereka punya rumah ibadah, biarkan mereka beribadah dengan cara mereka. Tidak boleh kita ganggu mereka. Tapi mereka juga mesti tahu diri. Bangun gereja ada aturan dan ketentuannya sudah. Kira-kira jelas tidak? Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi jangan kalau kita bicara begini, nanti dianggap kita intoleransi. Enggak. Kami ini punya kewajiban untuk melindungi saudara-saudara kami. Kami ini punya kewajiban untuk melindungi umat Islam. Kami punya kewajiban untuk menjaga akidah kaum muslimin. Kami tidak ridho kalau umat kami, umat Islam, saudara kami dimurtadkan, dikristenkan, diganggu akidahnya. Demi Allah, kami tidak akan biarkan itu terjadi. Ini yang ingin saya kandaskan. Jadi jangan kalau kami bicara begini dianggap, wah ini menyebarluaskan kebencian kepada orang Kristen. Ini menyebarluaskan bisa merusak daripada menyebarluaskan hal-hal yang merusak keharmonisan hubungan antar umat beragama. Tidak. Kami ingin hidup harmonis. Kami ingin hidup berdampingan. Kami ingin membangun negeri ini bersama umat beragama yang lain. Kami tidak ingin kerusuhan. Kami tidak ingin keributan. Justru itulah semua pihak wajib untuk tunduk kepada aturan yang ada. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Baik, setelah itu semua akhirnya kita perlu berkenalan dengan salah seorang sosok pendeta yang cukup berbahaya gerakannya, yaitu pendeta Yesaya Pariaji. Ini fotonya sekeluarga. Siapa dia? Murtadin yang paling sukses dalam gerakan misi gereja di Indonesia. Kalau saya akan murtadin berarti dulunya di Islam. Orang ini dulunya beragama Islam, sekeluarga Islam. Kemudian berpindah agama, masuk Kristen dan jadi pendeta, dan misinya saat ini paling berbahaya, saudara. Kenapa? Inilah yang paling aktif membangun gereja-gereja di mall-mall se-Indonesia. Padahal yang namanya mall itu nggak boleh ada gereja, saudara. Itu aturan, nggak boleh mall ada gereja. Tapi alasan mereka tempat kebaktian untuk pegawai-pegawai yang Kristen. Hampir di semua mall yang dibangun oleh orang-orang Kristen disediakan gereja-gereja di mall-mall, saudara. Kalau begitu, umat Islam banyak yang tidak berkutik, nggak bisa melarang, saudara. Hampir tiap mall di gereja saat ini, setiap mall. Mereka tahu, bikin gereja di kampung nggak bakal dikasih masyarakat. Mereka bikin mall jadi ada gerejanya, selesai. Dan banyak masyarakat kita kecolongan, saudara. Orang ini bergerak dalam kelompoknya yang disebut Tiberias. Tiberias, ini nama kelompok. Ini kelompok misionaris Kristen paling militan. Dia berani hadapi resiko apapun untuk membangun gereja di mana saja, saudara. Nah, jadi ini supaya Anda tahu. Jadi ternyata yang melakukan ini pendeta murtad yang dulunya di Islam. Bahkan Anda perlu tahu orang-orang yang murtad ini biasanya paling militan menghina Islam, saudara. Anda boleh lihat di internet beberapa pendeta-pendeta, saudara, yang dulunya Islam, bahkan pernah kuliah di Universitas Islam, di perguruan tinggi Islam, paling getol menghina Islam. Habis-habisan dia hina Islam, saudara. Nah, jadi supaya ini juga kita waspadai. Dan ada beberapa di antara mereka sudah kita laporkan supaya pemerintah atasi mereka dan mereka proses mereka. Karena kalau pendeta-pendeta tersebut terus-menerus menghina Islam, mencaci maki Islam, kami sudah laporkan, pemerintah tidak mau tahu, polisi tidak mau tahu, kami akan kejar dan kami akan bunuh mereka. Apa dibunuh, saudara? Wajib kita bunuh. Hawa darahnya ditumpahkan.
Di Mesir ada Arab Kristen, di Syria ada Arab Kristen, di Irak ada Arab Kristen. Jadi ini yang perlu kita kejar, saudara. Bukan tidak kita kejar. Kita laporkan kedudukan besar jalan. Hati-hati. Orang ini sudah melakukan fitnah besar di Indonesia. Kita minta untuk diproses, untuk ditangkap. Kalau Anda tidak segera pulangkan untuk ditangkap orang ini, kami kejar, kami bunuh di Indonesia. Hinaan terhadap agama. Maka itu saudara, sang pemerintah sampai saat ini masih kami kejar. Dia sudah hina Islam habis-habisan, dia sudah melakukan kebohongan untuk memfitnah para habaib di negeri ini, saudara. Maka itu kita minta sekali lagi melalui pengajian ini agar pemerintah, khususnya polisi, kejaksaan, kehakiman, cekatan, sigap. Jangan ada orang-orang yang menghina Islam dibiarkan di Republik ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan. Masih ada satu lagi, saudara. Satu lagi sudah cukup lama, yaitu ngaku-ngaku mantan ketua FPI Surabaya. Namanya saudara, namanya yaitu Habib Muhammad Markus At-Tamimi. Habib At-Tamimi, namanya Muhammad Markus. Dia ngakunya saudara kalau dia mantan ketua FPI Jawa Timur. Karena dia menemukan kedamaian dalam Kristus, dia masuk Kristen. Artis dia jeleki Islam. Nah sebetulnya orang ini semula sudah kita kejar, sudah kita tangkap. Ternyata orang stres. Akhirnya kita serahkan ke polisi untuk tetap diproses. Kita belum tahu lagi kelanjutannya. Tapi video dia sudah menyebar. Itu video sudah 6 tahun lebih. Tapi kalau kita buka YouTube, ada itu saudara. Nah kali itu kita minta umat Islam supaya rapatkan barisan, rapatkan langkah kesatuan, karena tantangan kita begitu berat. Mudah-mudahan sekali Allah memberikan kemenangan kepada kita. Itu dia tadi saya sampaikan apa bahayanya. Mari kita lihat. Satu, memiliki gereja dalam jumlah cabang dan jemaatnya terbanyak di Indonesia. Dua, moto dan misi gerejanya adalah membentuk jemaat yang misionaris. Setiap anggota Tiberias harus dididik agar menjadi misionaris. Setiap anggota harus jadi misionaris. Artinya dari saya katakan ini kelompok sangat gerindra, memiliki sebuah teologi sendiri yang sejalan dengan misi gerejanya yang misionaris. Dan yang keempat, pendekatan misi gerejanya lebih kepada penyembuhan ajaib. Mereka menyebutnya mukjizat. Hati-hati, ini juga sering mereka lakukan. Penyembuhan ajaib, undang masyarakat ke Senayan, saudara. Terus ada orang Islam nih, bodoh. Bodohnya, dia ikut main berobat. Baik, masuk Kristen. Dia bilang apa? Ini mukjizat. Saya berobat kesana kemari nggak baik, ambil pendeta jadi baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati, saudara. Nabi sudah mengatakan nanti dajjal akan turun. Penyakit apa yang Anda derita dia bisa sembuhin, saudara? Dajjal, pasir dia pegang jadi emas, saudara. Dajjal, tanah kering dia pegang, sumur hijau, saudara. Dan ketika itu cobaan bagi orang yang beriman luar biasa. Karena Dajjal mengaku dirinya sebagai Tuhan. Hati-hati, saudara. Ini baru Dajjal kecil yang normal daripada murtad. Bagaimana Dajjal gede? Nama dia itu kuatkan iman, kuatkan iman, kuatkan iman. Semoga Allah menjaga iman kita. Kalau ada orang-orang Kristen bikin pengobatan ajaib itu, umat Islam tidak perlu hadir, tidak perlu datang. Masih banyak orang Islam yang bisa mengobati dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira jelas tidak? Baik, sebagai penutup kesimpulan. Satu, kristenisasi adalah mandat di bawah, saudara. Ini fakta. Jadi sudah kita lihat, kristenisasi adalah mandat di bawah. Tetapi bagi orang Kristen kewajiban ada agama. Dua, kristenisasi adalah fakta yang tak terpungkiri. Fakta di lapangan. Bagaimana mereka memungkir? Bukan satu rumah fakta, ribuan fakta kita dapatkan, saudara. Yang ketiga, transformasi dan perubahan jiwa adalah nama lain dari kristenisasi. Jadi kalau Anda dengar pendeta bicara transformasi atau perubahan jiwa, maksudnya adalah mengkristenkan umat manusia
agar mereka semua masuk ke dalam ajaran Kristen. Yang keempat, kristenisasi berlangsung di semua bidang. Di semua bidang. Maka itu kita harus waspada. Dan yang kelima, kristenisasi adalah musuh Islam. Sehingga kita tidak boleh diam, kristenisasi harus kita lawan. Insya Allah. Karena saudara, setelah panjang saya bahas pada hari ini tentang persoalan ini, muncul pertanyaan, apakah mungkin kita hidup damai dalam umat beragama lain? Artinya dalam masyarakat minoritas yang ada di Indonesia. Jawabnya bahwa selama minoritas tahu diri, maka umat Islam yang mayoritas akan selalu tahan diri. Kalau minoritas tahu diri, mayoritas tahan diri, maka keharmonisan hubungan antar umat beragama akan bisa diwujudkan di Indonesia. Maka kita bisa dengan mudah hidup damai berdampingan membangun negeri dengan umat beragama minoritas yang manapun, baik dengan Katolik, dengan Protestan, dengan Advent, dengan Pantekosta, dengan Konghucu, dengan Buddha, dengan Hindu, dan lain sebagainya. Selama mereka sebagai minoritas, tahu dirilah. Jangan mengganggu ketenangan yang mayor. Saya tanya, kalau yang minoritas tahu diri, yang mayoritas tahan diri, aman tidak? Aman. Tenang tidak? Aman. Kondusif tidak? Saya mau tanya, kalau minoritas tahu diri, apa kita mayoritas siap tahan diri? Ya. Siap tahan diri? Ya. Siap jaga kedamaian? Ya. Siap jaga ketenangan? Ya. Siap jaga kondusivitas? Ya. Kuncinya itu saudara, yang minoritas tahu diri, yang mayoritas tahan diri. Tapi saya tanya, kalau yang minoritas tidak tahu diri, ada aturan kalau bangun gereja kita ikutin. Setiap kampung dia paksa membangun gereja. Orang Islam di kampung-kampung dia kristenkan dengan iming-iming. Saya tanya, kira-kira yang mayoritas bakal marah tidak? Marah. Iya makin marah. Marah. Iya makin marah. Marah. Kalau udah begitu bisa perang, tenang atau perang? Marah. Bisa rame tidak? Rame. Bisa rame. Bisa terjadi konflik. Nah, karena itu kepada pemerintah khususnya, kalau tidak mau terjadi konflik, giring semuanya untuk tunduk kepada aturan. Tapi saya tanya, Habib, ada pendeta, waktu kita ngobrol nanya, Habib bagaimana pandangannya tentang SKB 3 menteri tentang pendirian rumah ibadah? Saya balik bertanya, kalau menurut Anda bagaimana? Ya kami berkata, sebab adanya SKB tersebut kami jadi sulit untuk membangun rumah ibadah kami. Kan ibadah itu kan hak asasi manusia. Kenapa kami dihalangi? Akhirnya saya jawab, saya bilang kepada pendeta tadi, saya setuju. SKB itu nggak usah ada, undang-undang itu nggak usah ada, saya setuju. Tapi salah, kalian tahu diri, itu aja. Kalau kalian tahu diri, kita nggak perlu aturan. Kenapa aturan itu muncul? Karena kalian tidak tahu diri. Dulu di zaman Soeharto, kenapa Pak Harto minta kepada 3 menterinya untuk membuat aturan tadi? Karena ketika itu orang-orang Kristen tidak tahu diri. Seenaknya mereka membangun gereja di mana-mana, timbul konflik, timbul keributan. Pak Harto tidak mau ada konflik antar umat beragama. Pak Harto ketika itu tidak mau ada konflik sara. Itulah karenanya dibuat itu aturan, saudara. Jadi aturan itu lahir karena mereka tidak tahu diri. Jadi selama kalian tidak tahu diri, ya aturan mesti ada. Saya dukung itu aturan. Nggak boleh itu aturan dicabut. Kecuali kalau kalian sudah tahu diri, nggak nyebarin Kristen di Indonesia, nggak banyak umat Islam masuk Kristen.
saya ingin klarifikasi. Ini kebetulan di sini ada Kiai Khotob yang tahu betul soal Kiai Yasmin di Bogor. Ini beritanya yang diberitakan oleh televisi, ada gereja dapat IMB dari wali kota bangun. Waktu bangun gereja diprotes oleh para ulama di Bogor, IMB-nya dibatalkan oleh wali kota. Pihak gereja marah, tuntut ke pengadilan. Jadi surat itu dituntutkan dari mulai pengadilan tertun, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung. Gereja menang. Surat pembatalan IMB dinyatakan tidak sah. Begitu tidak sah dibangun lagi. Sudah. Nah, belakangan umat Islam marah, tetap melarang mereka untuk menggunakan gereja tersebut. Dan di berita-berita umat Islam tidak tahu diri. Sudah kalah di pengadilan masih tetap tidak mengaku. Bahkan di berita-berita dikatakan wali kotanya juga tidak tahu diri, tidak menunduk ke Mahkamah Agung. Itulah berita yang ada di televisi. Sampai presiden pun mengira begitu, sampai menteri agama pun mengira begitu. Karena itu berita yang mereka dapat, saudara. Ternyata tidak begitu ceritanya. Ada lanjutannya, saudara. Begitu dinyatakan pada pengadilan Mahkamah Agung, saudara, bahwa surat pembatalan IMB tidak sah, maka wali kota mencabut kembali surat IMB. Tapi wali kotanya taat tidak? Taat. Kenapa wali kota kalah pencabutan IMB? Karena memang dalam pembuktian di pengadilan bahwa yang menjadi dasar pencabutan tidak kuat. Karena tidak kuat batal. Hanya karena protes dari ulama langsung dibatalkan. Tidak ada prosedur. Akhirnya wali kota kalah, sudah. Wali kota terima, cabut. Begitu IMB dicabut, pembatalannya dicabut, IMB lama sudah berlaku. Nah, begitu berlaku, mereka menerusin pembangunan. Mereka memakai lagi buat kebaktian. Umat Islam marah, nggak terima, saudara. Terus terjadi tarik menarik. Nah, kali ini, saudara, ada hal menarik. Ternyata umat Islam di bawah menemukan ada pemalsuan tanda tangan. Tanda tangan waktu mengambil IMB, tanda tangan warga itu dipalsukan oleh pihak gereja. Begitu dapat buktinya, maka dituntutlah pemalsuan tersebut ke pengadilan pidana dan umat Islam menang. Artinya betul kalau itu palsu. Nah, putusan ini dibawa lagi sama ulama ke wali kota. Pak Wali, itu MB tidak sah karena dasarnya tanda tangan palsu. Wali kota keluarkan lagi surat baru pembatalan IMB episode kedua. Lagi oleh wali kota. Begitu dibatalkan, saudara, kenapa mereka tidak berani tuntut lagi ke pengadilan? Dulu mereka berani perturutkan. Dulu mereka berani sampai Mahkamah Agung. Karena mereka tahu wali kota ada kesalahan prosedur. Tapi kali ini mereka tahu wali kota tidak salah prosedurnya. Kali ini EMB dibatalkan karena ada pemalsuan tanda tangan. Batal. Ini yang tidak diberitakan oleh sebuah TV. Sudah. Sebuah TV bilangnya di Mahkamah Agung gereja Yasmin sudah menang. Tapi wali kota yang tidak mau menjalankan putusan Mahkamah Agung. Fitnah. Wali kota sudah menang. Makanya ketika itu wali kota diundang ke DPR RI, berani didatang ke DPR RI. Dia sampaikan kepada anggota DPR, saya sudah benar, saya sesuai prosedur, saya tidak salah. Dan itu kita informasikan juga ke Menteri Agama, yang hampir Menteri Agama hadir di acara mereka sudah. Hampir. Tapi begitu kita informasikan, Menteri Agama tahu masalah, tidak jadi hadir ke acara mereka sudah. Ini golongan aja. Nah, karena umat Islam dikatakan nggak boleh kebaktian di sana, mereka kebaktian depan istana. Maksudnya apa? Untuk menjadi perhatian dunia bahwa Indonesia intoleransi. Indonesia ini tidak toleran terhadap agama lain. Hei, bukan tidak toleran. Kau melanggar prosedur, kau melakukan kriminal, kau melakukan pidana, memalsukan tanda tangan umat Islam. Saya tanya, memalsukan tanda tangan kejahatan bukan? Kriminal bukan? Kriminal, saudara.
Jadi jangan kita termakan. Ini sudah dibuat buku. GKI Yasmin. Nah, ini Gereja Kristen Indonesia Yasmin. Anda bisa baca di sini kronologis peristiwanya sudah dari awal sampai akhir. Dan supaya Anda tahu, wali kota Bogor ketika itu cukup alif dan bijak. Apa alif dan bijaknya? IMB dibatalkan, mereka nggak boleh bangun gereja di situ. Wali kota Bogor sediain tempat dengan biaya hampir 5 miliar. Disediakan tempat, silakan Anda pindah ke tempat lain, dibangunkan gereja dengan biaya hampir mencapai 5 miliar untuk orang-orang Kristen tadi. Tapi mereka tidak mau. Mereka betul ngotot mesti dikompleks. Yang umat Islam menolak gereja. Ini namanya mereka yang dari. Saya tanya, wali kota udah sediain tempat, berarti toleransi tidak? Wali kota udah sediain dana hampir 5 miliar, toleransi tidak? Bukan toleransi lagi, udah kebablasan. Udah luar biasa sudah. Cuma mereka aja nggak mau. Memang mereka nyari perkara. Mereka pengen supaya dunia tahu tuh Indonesia nggak toleran. Umat Islam Indonesia nggak benar. Cara-cara dikit semacam ini bisa menimbulkan konflik. Nah, peristiwa paling akhir kemarin gereja Kalamiring. Gereja Kalamiring juga sama. Akhirnya dituntut ke pengadilan di Bandung. 2 minggu yang lalu sudah turun keputusan umat Islam dimenangkan. IMB dinyatakan tidak berlaku dan batal. Alhamdulillah. Karena memang pembangunannya tidak sesuai prosedur, saudara. Banyak rekayasa, banyak manipulasi. Nah, maka itu saya katakan tadi, kalau orang Kristennya tidak tahu diri, suka manipulasi, suka rekayasa, saudara, maka umat Islam nanti tidak khawatir tidak tahan diri. Betul? Itu saya tanya, sampai sekarang jujur, umat Kristen sudah tahu diri belum? Belum. Sudah tahu diri belum? Belum. Itu aturan tetap perlu tidak? Belum. Kalau dia sudah tahu diri, kita tidak perlu aturan. Kalau dia tidak tahu diri, aturan tetap harus dibuat, saudara. Yang minoritas, jangan coba-coba melanggar aturan supaya kita tetap hidup harmonis. Insya Allah. Jadi bagi mereka yang mau tahu GKI Yasmin, nanti bisa beli di depan ada yang menjajakan. Kalau tidak salah masih ada. Mudah-mudahan masih ada. Setahu saya beberapa bulan ini sudah banyak disebarluaskan ke mana-mana. Supaya Anda tahu, jangan salah paham. Nanti umat Islam yang disalahkan. Baiklah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Kira-kira jelas atau tidak semua? Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin. Baiklah, ibadah Allah. Sebelum kita lanjutkan, kita ada lanjutan. Kemarin ini Ustaz Yusuf Mansur sudah memaparkan kepada kita pengantar soal bagaimana beliau mengajak kita untuk membangkitkan kesejahteraan umat. Betul? Hanya saja kemarin Yusuf Mansur belum sempat memberikan presentase yang lebih real, fakta bagaimana tentang cara kerja itu semua. Karena kita nggak mau lihat umat Islam miskin, kita nggak mau lihat umat Islam lar. Kita pengen umat Islam semua maju, jangan sampai menjadi korban kristenisasi. Karena itu hari ini saya undang kepada Ustaz Jihad. Ada Ustaz Jihad dan timnya mana Ustaz Jihad? Ustaz Jihad, saya minta dalam timnya silakan, kita masih punya waktu, tolong disampaikan sekitar 30 sampai 40 menit, yaitu tentang apa yang dipresentasikan oleh Ustaz Jihad dan kawan-kawan tentang program Ustaz